Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arum Alisyawati dengan nomor induk mahasiswa 200110069. Baik, di sini saya akan memaparkan menjelaskan tentang materi-materi konsep dasar pendidikan Islam anak usia dini. Lanjut ke pengertian anak usia dini ya. Baik, di sini pengertian anak usia dini menurut Deschel dan Snowan pada Dwi Yulianti halaman 7, anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Tahun ya, di mana masa anak usia dini sering disebut dengan golden age atau masa emas ya, atau masa emas. Pada masa ini hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka. Cepat sekali ya, di sini masa pekanya itu untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Jeda. Oke, lanjut teman-teman, kita lanjut ke pengertian pendidikan anak usia dini. Baik teman-teman, di sini pengertian pendidikan anak usia dini ya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 1. Baik, ulang teman-teman. Pengertian pendidikan anak usia dini di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini PAUD adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan. Oke, lanjut teman-teman, kita lanjut ke karakteristik anak ya. Adapun karakteristik anak di sini memiliki yang pertama itu memiliki rasa ingin tahu yang besar ya. Anak di usia dini itu seringkali memiliki rasa ingin tahu yang besar. Apa itu namanya? Dia sering-sering nanya ya teman-teman. Bu, ini apa sih? Bu, ini gimana sih? Gitu. Teman-teman bisa baca kan? Baik, terima kasih. Yang kedua itu merupakan pribadi yang unik. Jadi anak-anak di usia dini itu unik-unik semuanya ya teman-teman. Maaf, ini bukannya atau ngapain, kita kan benar, memang anak-anak usia dini itu sangat unik-unik gitu teman-teman. Jadi yang kedua merupakan pribadi yang unik. Yang ketiga
suka berfantasi dan berimajinasi ya. Suka berfantasi dan berimajinasi ya teman-teman. Terus yang keempat itu masa potensial untuk belajar. Jadi di usia dini itu masa paling potensial untuk belajar ya teman-teman ya. Yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam itu memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Memiliki konsentrasi yang pendek ya. Kita lihat bahwa anak usia dini itu kalau belajar itu suka kayak bosan ya teman-teman, udah kayak padahal baru beberapa menit gitu udah kayak mau pengen main gitu. Memang itulah anak usia dini gitu. Potensinya untuk belajar itu pendek sekali. Oke lanjut teman-teman, kita beralih ke urgensi atau pentingnya pendidikan anak usia dini. Urgensi atau pentingnya anak yaitu seperti perkembangan fisik, terus ada motorik, terus ada intelektual apa nih ya teman-teman, ada emosional. Nah terus lanjut ke bawah aja ya teman-teman ya. Ada bahasa dan sosial. Kalian bisa, teman-teman bisa pahami dari urgensi pentingnya pendidikan anak usia dini tersebut. Baik. Oke teman-teman, kita lanjut ke layanan PAUD, oke? Layanan PAUD. Di sini ada PAUD. Di sini ada 3 ya. PAUD formal, PAUD formal, PAUD informal, dan PAUD non formal. Seginiin aja ya. PAUD formal, PAUD non formal, dan PAUD informal. Adapun baik teman-teman, adapun PAUD formal diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak ya atau TK. Pendidikan ini diperuntukkan bagi anak usia 4 sampai 6 tahun. Adapun PAUD non formal, teman-teman, PAUD non formal adalah sekolah yang dikenal masyarakat sebagai kelompok bermain taman. Bermain taman penitipan anak, atau di sini tuh biasa disebut dengan TPA ya. Taman pendidikan anak di sini biasa disebut TK. Kalau PAUD Adapun PAUD informal lebih tunggu dulu. Ini PAUD non formal ini khusus menangani anak dari usia 2 sampai 4 tahun. Kalau PAUD formal menangani 4 sampai 6 tahun. Ya dah. Terus lanjut teman-teman ke PAUD informal, berbasis keluarga yang ini ya. Keluarga. Pendidikan non informal ini yang dapat mendorong kesiapan anak dalam proses belajar. Nah, sebelum kita memasukkannya ke
TK atau TPA, kita juga harus mendidiknya dari keluarga kita sendiri yang mendidik anak masuk dalam PAUD informal ini. Oke, lanjut teman-teman. Tadi tetap semangat ya, tetap semangat kita belajar, tetap semangat, nggak usah lembek. Itu nggak usah lembek ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke landasan penyelenggaraan PAUD teman-teman. Kenapa pasti teman-teman bingung kenapa dia pakai hashtag? Ya biar lebih memudahkan dalam mengingat materi gitu kan. Ini tanda apa? Wah, tandanya pasti materinya penting gitu. Teman-teman bisa pakai itu, bisa juga pakai B atau 1 gitu kan. Tapi saya lebih suka pakai hashtag teman-teman. Landasan penyelenggaraan PAUD. Di sini landasan penyelenggaraan PAUD ini teman-teman, di sini ada landasan yuridis, di sini ada landasan yuridis, terus landasan filosofis. Di sini juga ada landasan religi dan landasan empiris teman-teman. Teman-teman bisa mengetahui, bisa cari artinya landasan penyelenggaraan PAUD ini. Mungkin sampai di sini ya materi kita teman-teman. Jadi itulah yang saya jelaskan tadi itu. Semoga kita bisa mendalami dan mengetahui apa itu namanya, materi-materi kita tadi itu. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan saya teman-teman. Jika salah saya itu datangnya dari saya dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama Arum Alisyawati dari kelas 1C. Tadi di depan dari kelas 1C Win Mataram mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.